manusia itu memiliki seni, tapi tidak bisa dikembangkan dengan budayanya sendiri. Ada seni yang tersembunyi, ada seni yang bisa dikembangkan. Jadi mungkin masih teori, mengalami fasilitas karena gue mana jadi dan seni ukir mana seni program. Mengalir ke Indonesia, mau Indonesia memperbaiki perbincangan atas waktu keluarga. Mudah-mudahan itu akan beserta dan bisa berkembang, bisa mengikuti jejak mereka yang sudah ahli di dalam bidangnya. Jadi di video berdolor rumahnya kan itu SD yang sangat mendukung dengan budaya dan baru. Mungkin tidak sekali ini lagi. Para
tentornya, tentor pembinaan. Mari kita mulai, mari kita dukung sekalian. Kita sambut, kita ambil ilmunya. Kita kembangkan ilmunya berbagai. Jadi mulai ada beberapa untuk saya berusaha kepada dia loh, semuanya sesi 2 bersusah payah untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya berharap untuk kedua orangnya acara ini akan semakin bertingkat, semakin maju untuk kita di masa yang baru. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada saat hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oleh moderator. Masih ada Pak pembelajarannya dengan bahwa hitam atau kekuasaan. Di situ benar-benar dikasih sama kawan kita. Gitu ya. Jadi di warna hitam ini bersifat magis juga. Dalam karya ini warnanya yang paling sakral. Hitam ini. Jadi di Gorga ini semua ini dia warna hitam yang paling sakral. Namakan warnanya. Jadi warna merah ini terdapat di antara dua Gorga. Oke, saya terangkan sedikit ya. Ini namanya Gorga singa-singa ya, singa-singa. Warna merah itu terdapat di mana? Kalau kami bilangnya warna merah itu terdapat Gorga namanya lupa. Kalau dibilang warna lupati, berarti itu dia warna merah. Itu terdapat di antara salah-salahnya. Salah satu contohnya ini Gorga. Ini Gorganya. Jadi ini dia warna merah itu. Ini di antara salah-salah ini, di antara garis benang Gorga. Warna merahnya. Bisa dilihat ya, kita semua ya, bisa dilihat kan warna merahnya. Oke, masuk ke warna putih. Warna putih itu bisa dilihat jelas, juga dilihat kan? Garisnya. Jadi warna putih itu melambangkan kesucian. Jadi saya kasih terang sedikit di sini mengenai Gorga ini. Di sini Gorga dia itu sebenarnya kalau orang kita lihat itu hanya seni coretan. Seni coretan. Kita melihat Gorga di sini biasa aja, gitu kan? Biasa aja. Tapi nanti kalau kalian setelah masuk pelatihan membuat satu lengkungan aja luar biasa capek. Nanti kita masuk pelatihan membuat satu lengkungan itu luar biasa capek. Jadi di sini coba diperhatikan di dalam Gorga itu di garis putihnya itu nggak ada Gorga yang putus. Itu saling menyambung dari sini ke sini menyambung ya. Tidak ada seperti itu, saling menyambung, tidak ada yang putus. Bahkan bisa kita lihat semua di sini, Gorga yang ada di sini itu sambung semua. Kenapa dia bisa bersambung terus? Itu jadi pertanyaan sampai sekarang. Kenapa dia tidak lepas? Kenapa nggak bisa aja kayak ini kemarin ini? Karena disitulah memang kita orang Batak ini, ya, itu memiliki tali kebersamaan yang kuat, saling tolong-menolong kita itu kuat. Salah satu contohnya saya kasih tahu, kalau kita orang yang sudah tamat di dunia sekolah, kita pergi merantau. Kalau kita merantau, contohnya di Jakarta, kita bertemu dengan orang Batak di sana, ya, orang Batak di sana. Kita bilang aja Batak. Mungkin kawan-kawan di sini pernah lihat topi, kalau ada yang tahu kan? Kenal topi? Kayak kenal ya. Jadi kalau topi itu dia digunakan itu kalau orang petani sebelum masuknya alat yang canggih sekarang ini, alat berat gitu Pak ya, disebut dengan sekor. Sebelum masuk itu kan, itu dulu menggunakan kerbau. Jadi topi itu digunakan di kerbau untuk menarik gajah itu ditaruh di sini. Dinamakan topi. Jadi dia itu untuk menarik gajah ke belakang tadi. Di situ dia saling mengikat, saling berkaitan supaya dia kuat. Makanya dia tadi Gorga topi ini melambangkan persaudaraan. Kalau kita
Gorgas kopi tadi. Oke, ini namanya gorgas yang dulu. Mungkin kawan bisa, kawan-kawan udah pada banyak tahu ya, kita yang dulu itu. Yang nggak ada yang tahu, nah, pastinya kita kalau lagi apa kan, kalau orang Batak udah tahu lah dari dulu itu apa. Coba kalau lihat yang dulu mana dulu. Mungkin kalau saya tambahin satu lagi namanya cantik teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, ini contohnya ya. Jadi gambar ini. Oke, jadi di sini kita nanti di pelatihan ini kita akan menggunakan motif gambar yang sederhana dulu, yaitu Gorgas Mioleo. Tapi si Mioleo dia bukan si Mioleo seperti yang kita buat nanti. Mungkin kawan-kawan di sini juga lihat kan contohnya depan itu, kita akan buat seperti itu nanti. Gorgas Mioleo. Kenapa dia sebenarnya di Gorgas Mioleo ini kalau kita lihat dia sepintas, ya sepintas. Dia hanya huruf S. Tapi banyaknya dalam Gorgas. Kenapa dia dikatakan Mioleo? Karena dia selalu melingkar, berbelok dan berbelok. Itu dia Gorgas Mioleo. Jadi kita di pelatihan ini nanti Gorgas, kita akan pelajari Gorgas Mioleo. Nanti ya, teman-teman. Mungkin kata Goras atau nama orang yang pembuatnya. Jadi yang mau kita pelajari ini bukan menggunakan PAL. Kalau dia menggunakan PAL mungkin agak lambat kerjanya. Jadi kita nanti mengorga sesuai bentuk terorga. Jadi contohnya ini yang ada garis yang atas ini. Di situ nanti mau kita buat gorganya. Jadi awal pembuatan gorga itu yang dijelaskan secara umum tadi berawal dari garis lengkungan yang berbentuk S. Seperti ini. Awal pembuatannya ini lengkungan setengah lingkaran dari ke sana yang kecil dan setengah lingkaran yang lebih besar di sini. Setelah itu, jadi kalau gorga yang mau menggunakan mouse, kita gambar dulu di kertas. Setelah selesai kita gambar di kertas itu, kita potongin garis yang 3 tadi, kita potongin yang tengahnya. Garis tengahnya kita potong, kan jadi bolong itu kan. Itu tinggal kita tempel ke papan itu, kita tinggal ikutin itu aja. Jadi itu biasa untuk produksi banyak biasanya. Tapi kelemahannya dia susah menyesuaikan ke bentuk yang mau digorga. Misalkan kalau kondisi kita kerja di lapangan, kadang sisi rumah yang tidak terputus, menyambung terus. Nah, kami kemarin ada yang teman-teman, kami kan tidak paham ya secara filosofinya harus seperti itu. Apakah misalnya ketika ada request atau permintaan mau buat bingkai foto, jadi kan frame bingkai foto itu kan kecil ya kayaknya itu. Apakah itu bisa juga dibuatkan di situ? Motif ini bisa dipisah-pisah, misalnya hanya pilih yang mana gitu. Jadi itu dibuat jadi pinggiran bingkai foto misalnya. Itu bisa nggak? Ukuran bingkai kalau kami buat kemarin itu dia paling lebar. Ukuran bingkainya itu dia 5 cm. 5 cm bingkainya lebarnya. Jadi kita kan harus menggunakan garis tepi pinggirannya ya, pinggirannya jadi dibuat seperti yang ada di situ. Itu namanya, maaf saya nggak kasih tahu tadi ya. Itu namanya nipo-nipo. Ini termasuk jenis gorga juga. Namanya nipo-nipo. Nipo-nipo. Itu yang mengalir di atas itu yang garis pinggir. Kalau kita bisa lihat di gorga itu ada yang hitam, kuning, merah. Itu namanya nipo-nipo. Jadi banyak kreasi nipo-nipo yang bisa kita buat.
Banyak jenis-jenisnya ipon-ipon kita bisa buat. Jadi ada yang ipon-iponnya ikan garis ya, hanya garis peta-peta seperti ini kan dibagi, hanya warnanya aja yang membedakan. Ipon-ipon yang lain ada juga. Ada yang kita bisa buat ipon-iponnya